Sekarang saya sampaikan apa syarat-syaratnya biar bisa berhasil masuk alam bawah sadar. Yang pertama, ini merupakan syarat yang utama. Yang bersangkutan harus mau. Ya. Harus welcome, harus menerima. Dan percaya tentunya. Ya. Mau, nomor satu. Ada syarat tambahan. Sukses tidaknya seorang masuk ke alam bawah sadar, itulah faktor usia. Tidak semua orang gampang dimasukkan ke alam bawah sadar. Tidak semua orang bisa konsentrasi, fokus, dan rileks. Statistik sudah membuktikan bahwa anak-anak di bawah 15 tahun ke bawah itu memang sulit untuk dimasukkan ke alam bawah sadar. Mungkin karena belum mengerti, ya, belum bisa fokus, belum bisa dituntun. Jadi statistik mengatakan demikian. Ya, kurang lebih lah 15 tahun ke bawah. Kadang-kadang 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun sudah bisa. Tapi sebagian besar anak seumur itu memang tidak. Itu sudah teori mengatakan demikian. Bagaimana dengan umur yang 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas? Ya sulit. Padahal kita tahu penyakitnya harus disembuhkan dengan hipnoterapi. Tapi kita tidak bisa menolongnya. Karena memang tidak bisa kita masukkan dia ke alam bawah sadar. Susah. Ya, tidak tahulah. Master Romy Raphael, ya, umur 50 tahun, beliau gampang memasukkan ke alam bawah sadar. Jadi banyak faktor. Tetapi secara statistik teori, usia yang semakin tua itu semakin sulit untuk fokus. Sulit untuk dibuat masuk ke alam bawah sadar. Nah, yang terbaik adalah usia yang sangat peka adalah usia remaja atau usia muda. Ya, anggaplah 15, 17, sampai 30 tahun lah. Ya, 15, 16, 17, ya, sampai 30 tahun lah. Itu ada usia remaja, usia muda. Ya, yang begitu, yang sensitif, yang lebih cepat masuk ke alam bawah sadar. Namun, dalam satu kelompok orang, dalam usia yang sama, di antara semua ini ada 100 misalnya. Di antara sekian persen yang sangat peka, sekian persen yang peka, yang bahkan tidak peka, yang susah bahkan. Itu sudah bawaan seseorang. Ya, jadi itu. Nah, makanya pernah nonton televisi tentang hipnotisnya Pak Master Romy Raphael? Atau yang lain di televisi? Dites, ya, kepekaannya dites. Orang yang bagaimana yang peka, yang dihipnotis. Contohnya tangannya digenggam dan tidak bisa dilepas. Padahal dia matanya terbuka, dikasih suisi seperti itu. Atau telunjuknya ditaruh di dahi, tidak bisa dilepas, lengket terus. Di antara 100 orang misalnya, ada 45 yang tidak bisa dilepas, padahal matanya terbuka. Nah, itulah orang yang peka. Kalau itu, gampang sekali dihipnotis, gampang sekali dimasukkan ke alam bawah sadar, dan gampang sekali disembuhkan, gampang sekali diperdayakan dirinya, dan gampang sekali bisa dipakai permainan. Ya, yang indah. Ya, permainan hipnotis yang indah. Dor, jatuh. Rubah namanya dirubah. Ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang syarat pendukung yang lain adalah jelas situasi lingkungan yang tenang. Ada musiknya, ya, tempatnya yang nyaman, ya. Dan tentu juga saat masuk ke alam bawah sadar, jangan memberikan sugesti yang aneh-aneh lagi, yang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh yang kita sembuhkan. Kalau diberikan sugesti yang menyimpang dari apa yang diharapkan, yang kita sepakati, dia akan bangkit, berubah dari alam bawah sadar menjadi sadar. Itu mempengaruhi, apalagi dia belum masuk sangat dalam. Dan jelas, keberhasilan yang terpenting juga ada di faktor penyembuhnya, hipnoterapisnya, yang punya keilmuan, yang punya skill, dan penampilan yang seperti ini, yang membuat seseorang semakin yakin. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk berhasilnya orang masuk ke alam bawah sadar. Sekarang saya sampaikan, bagaimana kita memasukkan orang ke alam bawah sadar.
ada dua cara untuk proses masuk ke alam bawah sadar. Tentu yang pertama sesuai dengan hipnoterapi, dengan hipnotis. Ya. Dengan tindakan hipnotis, aksi hipnotis. Misalnya yang pernah Anda lihat, hentakkan tangan, ya. Kemudian tepukan tangan, menggunakan tangan, menggunakan api, hal yang bisa dilihat yang mempengaruhi pandangan, sehingga akhirnya tertidur. Ya. Atau dengan kata-kata dor. Nah, yang kedua, ini yang saya sebut dengan meditasi alam bawah sadar, menurut saya. Karena saya lebih sering menggunakan yang ini. Jadi, orang langsung ditidurkan saja di tempat yang nyaman. Langsung tutup mata. Kemudian berikan sugesti untuk masuk ke alam bawah sadar. Setelah itu kita tes. Setelah berhasil masuk alam bawah sadar, baru kita kasih sugesti. Ya, yang sesuai. Berikan sugesti yang tepat. Sehingga setelah bangun, sembuh. Setelah bangun, sembuh. Ajaib. Bila bisa masuk alam bawah sadar, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak pernah terpikirkan menjadi nyata. Yang takut menjadi berani. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak sabar menjadi sabar. Yang pemarah bisa menjadi cool. Yang punya kebiasaan buruk menjadi berubah menjadi kebiasaan baik. Yang punya pribadi yang negatif akan berubah menjadi pribadi yang positif. Lain-lain. Yang membuat psikologis seseorang menjadi bagus.